Shalom saudara. Bagaimana memasuki minggu kedua di bulan Juli ini? Apakah ada sukacita? Kalau ada, boleh diberikan senyum terbaiknya untuk saudaranya di kiri dan kanannya. Ya saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan tentang sumber hikmat. Firman Tuhan itu sumber hikmat dalam memutuskan keputusan. Saudara, tanpa disadari, ketika tadi saya meminta untuk saudara tersenyum, di dalam otak saudara itu ada dua pilihan. Memilih untuk ikut apa yang saya sampaikan, yaitu tersenyum kepada saudara kita di samping dan kiri dan kanan, atau diam saja tetap menunduk, atau menoleh tapi tanpa tersenyum. Itu semua adalah pilihan yang ada di kepala kita. Dan kitalah yang harus memutuskan mana yang harus kita pilih. Sehingga dari hal ini saya menyebutkan satu bagian, yaitu bahwa hidup itu adalah rangkaian keputusan. Hidup saudara hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan saudara di masa lalu, bahkan beberapa menit yang lalu, dan di masa depan kita ditentukan oleh keputusan-keputusan kita hari ini. Contohnya sederhana, saudara. Kalau berkaitan dengan keputusan skala kecil, maka kita bisa berkata bahwa hari ini kita juga memutuskan keputusan besar dalam hidup kita. Apa itu? Pergi ke gereja atau lanjut tidur? Siapa di sini dari antara saudara yang bangun oleh karena alarm? Ada yang mengangkat tangan di sebelah sini. Ketika alarm itu bunyi, saudara, kita punya dua pilihan. Menekan tombol satunya untuk menghentikan alarmnya ini, atau melakukan pengulangan alarm pada biasanya 5 menit kemudian. Ada dua pilihan. Dan ketika kita hari Minggu biasanya, hari ini, ketika alarm itu bunyi, saudara, kita punya dua pilihan itu. Mau tetap lanjut tidur, jadi tidak usah ke gereja, ibadah online saja, atau kita matikan alarmnya, bangun, dan pergi ke gereja. Itu yang skala kecil, saudara. Skala di mana kita memutuskan untuk diri kita sendiri. Tetapi hari ini kita memakai baju apa, itu juga pilihan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hidup kita, setiap langkah itu adalah langkah untuk memutuskan sesuatu. Untuk memilih A atau B. Untuk memilih jalan ke sini atau jalan ke sini. Itu dari skala kecil. Skala menengahnya, saudara, itu adalah keputusan-keputusan yang ada di dalam keluarga kita. Anak kita naik kelas, mau lanjut kemana ya? Sekolah di mana ya? Anak kita mau les di mana ya? Suami kita sakit, mau berobat kemana ya? Istri kita minta diantar untuk pergi belanja, diantar kemana ya? Semuanya itu adalah sebuah pilihan-pilihan yang menentukan kita harus memutuskan sesuatu hal. Itu skala menengah. Skala besarnya ada di dalam kehidupan saudara hari-hari. Perusahaan saudara, satu perusahaan saudara untuk memutuskan dia akan beroperasi atau tidak beroperasi kembali. Menjalankan sebuah perusahaan ini perlu keputusan-keputusan yang juga harus digumuli. Saya kemarin beberapa hari yang lalu sempat belanja untuk kebutuhan gereja. Biasa saya belanja di Hypermart, saudara. Di Melati Mas, saya nggak tahu berita tentang apapun tentang Hypermart ini, saudara. Saya tidak tahu, saya masuk aja. Lalu saya masuk kebetulan di jam 8 pagi. Etalasenya sudah kosong, saudara. Saya masuk dengan harapan, wah biasanya ambil ini, ada diskonnya. Tetapi ketika saya masuk, etalasenya banyak yang kosong, saudara. Saya puter, saya udah ambil keranjang, saya puter. Lah kok barangnya nggak ada semua ya? Kok nggak ada semua nih? Ambil ini, kok nggak ada? Lalu saya ke kasir, saudara. Saya ambil satu item, saya ke kasir, saya tanya sama kasirnya. Kak, ini belum didisplay kah karena masih pagi? Pikiran saya masih positive thinking, saudara. Tetapi kasirnya menjawab, akhir bulan tutup, Kak.
Sebuah keputusan dari perusahaan ini pun untuk tetap menjalankan perusahaannya atau tidak, itu adalah suatu keputusan yang skalanya besar. Bukan hanya menguntungkan satu atau mempengaruhi satu orang saja, tetapi satu perusahaannya kena semua. Bagaimana dengan karyawan-karyawannya? Bagaimana dengan orang-orang yang biasa belanja di situ dan lain sebagainya. Sehingga saya menarik satu kesimpulan bahwa hidup kita itu adalah rangkaian dari keputusan-keputusan. Setiap keputusan kita itu menentukan langkah kehidupan kita, saudara. Setiap keputusan kita sampai nanti kita di akhir, itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kita dari dulu sampai dengan hari ini. Kita masih tetap akan teguh bersama dengan Tuhan atau tidak, itu ditentukan dari keputusan kita hari ini. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang biasanya melandasi keputusan-keputusan kita? Banyak faktor, saudara. Kalau saya tanya saudara, biasanya apa sih yang melandasi keputusan-keputusan saudara? Akan banyak faktornya. Ada faktor tentang kebutuhan kita. Mungkin kita berpikir tentang situasi dan kondisinya. Mungkin kita juga berpikir tentang pengalaman-pengalaman. Banyak yang sudah makan asam garam kehidupan. Sehingga seringkali keputusan kita dipengaruhi oleh hal-hal demikian. Tetapi saudara, ada juga faktor yang melandasi keputusan yang seringkali disebabkan oleh emosi ataupun trauma-trauma. Sehingga ketika kita memutuskan itu, kita sudah melakukannya, akhirnya menyesal. Kok tadi aku begitu ya? Kok tadi aku emosi ya? Kok tadi aku melakukan ini ya? Dan sebagai orang Kristen, saudara, orang percaya, yang menjadi fondasi itu harusnya adalah yang benar. Dan yang benar itu berbicara soal firman Tuhan. Yang benar itu berbicara soal firman Tuhan. Sehingga ketika kita melandasi setiap keputusan kita, seharusnya kita melandasinya dengan firman Tuhan. Lantas pertanyaannya, mengapa harus firman Tuhan? Mengapa harus firman Tuhan itu yang kita jadikan landasan, harus kita jadikan pegangan, harus kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan? Mengapa tidak sebuah motivasi ataupun perkataan ahli yang menjadi dasar dari kita mengambil keputusan? Jawabannya jelas, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah satu-satunya hikmat yang sejati. Mari kita sama-sama buka di Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Amsal 2 ayatnya ke-6 dikatakan, sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini Amsal 2 ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian, saudara. Jika kita meneliti teks ini, saudara, maka ada kata dari mulut. Dari mulutnya ini, saudara, merujuk secara langsung kepada perkataan Allah. Dan kita sama-sama tahu bahwa perkataan Allah itu merujuk kepada firman-Nya. Sehingga hikmat yang sejati itu bukan dari hasil kita membaca banyak buku, bukan hasil dari akumulasi usia kita, bukan hasil dari kita meditasi setiap hari, tetapi hikmat sejati itu bersumber dari Allah yang menyatakan dirinya melalui firman. Ketika kita membaca firman, saudara, dan kita merenungkannya, maka kita sedang menyelaraskan pikiran kita dengan apa yang menjadi sudut pandang Allah. Ketika kita membaca firman dan merenungkan firman, maka kita sedang menyelaraskan apa yang menjadi sudut pandang kita dengan apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Daud menuliskan sebuah metafora yang sangat indah, yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, bahkan minggu lalu. Mazmur 19 ayatnya yang ke-105.
Mazmur 19 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini sudah disampaikan di dalam beberapa firman Tuhan kemarin. Kata yang dipakai itu pelita. Pelita yang berarti bukan menyorot langsung ke jauh, tetapi selangkah demi selangkah. Pelita yang ada di kaki itu menerangkan bahwa bagaimana cahaya itu bisa menerangi hanya untuk satu langkah di depan kita. Dia tidak bisa menerangi 1 hingga 2 kilometer ke depan. Ini berarti firman Tuhan itu berfungsi untuk menerangi langkah demi langkah. Ingat saudara, bahwa langkah demi langkah hidup kita itu berisi keputusan. Sehingga kalau ini firman Tuhan menerangi langkah demi langkah dan langkah hidup kita penuh dengan keputusan, maka yang diterangi oleh firman Tuhan itu adalah langkah demi langkah keputusan kita. Saudara, arah hidup kita itu bukan ditentukan oleh satu keputusan yang besar. Tetapi langkah hidup kita itu ditentukan dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Saudara kalau ingin anak-anaknya bekerja di luar negeri atau berkuliah di luar negeri, itu bukan hanya satu keputusan besar yang diambil saat anak ini usia 17 tahun, kamu besok langsung sekolah luar negeri. Bukan saudara. Tapi sedari kecil kita sudah menentukan keputusan-keputusan itu. Bentuknya bukan sebuah keputusan besar kamu harus masuk ke luar negeri. Kamu harus bekerja, berkuliah di luar negeri. Tapi keputusannya diambil dari kamu mau sekolah yang benar atau tidak. Kamu hari ini berangkat sekolah atau tidak. Kamu mau belajar atau tidak? Kamu mau les atau tidak? Kamu mau bisa mengembangkan diri atau tidak? Kamu punya disiplin waktu atau tidak? Kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain atau tidak? Dan hal ini ditentukan dari masa kecil. Dari kecil kita sudah dibuat untuk menentukan keputusan-keputusan bagaimana kita tumbuh ke depannya. Bagaimana karakter kita ada untuk di masa depan. Sehingga satu keputusan arah hidup kita itu tidak bergantung pada satu keputusan saja, saudara. Tetapi bergantung kepada setiap keputusan-keputusan kecil yang kita ambil dalam setiap hari kita. Oleh karena itu, keputusan-keputusan kecil yang diterangi oleh pelita firman Tuhan inilah yang akan menjaga kita di dalam jalan Tuhan. Saudara setia sampai hari ini, itu bukan satu keputusan besar yang baru ditanyakan tadi pagi, saudara. Tetapi dari kecil, saudara sudah diminta untuk memutuskan. Kamu mau sekolah minggu atau tidak? Kamu mau komsel ke remaja atau tidak? Kamu mau ibadah pemuda atau tidak? Kamu mau tetap berdoa atau tidak? Kamu mau rajin baca firman atau tidak? Dan itulah yang menentukan dan menjaga jalan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tema kita hari ini sangatlah penting bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber hikmat memutuskan keputusan. Dan saudara, ketika kita berbicara tentang hikmat, ketika kita berbicara tentang hikmat mengambil keputusan, maka kita akan melihat satu sosok di dalam Alkitab yang kita kenal sebagai orang yang sangat berhikmat. Bahkan ia menulis kitab Amsal, kitab yang biasa dikenal sebagai kitab hikmat. Kita akan belajar dari Raja Salomo. Saudara, Raja Salomo itu ketika kita membuka satu raja-raja dari mulai pasal pertama, kita sudah tahu bahwa Raja Salomo ini yang Tuhan pilih untuk menggantikan Daud. Untuk menggantikan ayahnya. Padahal Salomo ini bukan anak sulung, saudara. Tetapi Salomo ini yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Daud. Sehingga ketika kita baca dari pasal 1, pasal 2, kita akan tahu jalan cerita bagaimana sampai Salomo ini dipilih. Dan ketika Salomo ini berhasil naik tahta, saudara. Ketika Salomo ini menggantikan Daud,
tugas yang diembannya itu sangat besar, saudara. Sangat masif, sangat luar biasa karena dia memimpin sebuah bangsa yang besar. Dan ketika kita membuka di 1 Raja-Raja 3, kita akan tahu bahwa Salomo ini juga diberikan dalam tanda kutip cek kosong oleh Tuhan. Kenapa saya sampaikan cek kosong? Karena kalau cek kosong kita bisa menulis nominalnya sembarangan kan saudara kalau diberikan kepada kita. Tetapi Salomo ini ditanya Tuhan, kamu mau apa? Dan jawaban Salomo saudara, Salomo tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta nyawa musuhnya, dia tidak meminta hal-hal lain, tetapi yang Salomo minta adalah hati. Hati yang paham menimbang mana yang baik dan yang buruk. Untuk dia bisa memerintah bangsanya. Dan dari perjalanan Salomo ini saudara, kita bisa merenungkan paling tidak 3 hal tentang hikmat. Yang pertama saudara, berbicara soal hikmat itu bisa didapatkan ketika kita menyadari keterbatasan kita. Mari kita sama-sama buka 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Saya akan tolong saudara membacakannya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7 hingga 9. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara, ketika kita membaca ini, kita tahu perasaan dari Salomo. Ketika dia naik tahta, hati Salomo itu kita tahu. Salomo menyadari bahwa statusnya itu rapuh. Dia tahu dia punya kuasa, tetapi dia tahu juga dia tidak punya kapabilitas dan intelektual yang cukup untuk memimpin umatnya. Dia tahu bahwa dia masih muda. Dia tahu bahwa dia juga belum berpengalaman. Sehingga ketika dia memimpin bangsa yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya, di situ hatinya rasa-rasanya apa ya yang harus dilakukan? Dia sadar akan keterbatasannya. Dia sadar bahwa dia tidak mampu. Dia sadar bahwa ini terlalu berat untuk dia lakukan. Oleh karena itu ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang engkau mau? Aku akan berikan sesuai dengan apa yang engkau sebutkan. Dia meminta untuk hikmat. Menimbang mana yang benar dan yang jahat. Saudara, hikmat itu hanya bisa masuk ke dalam hati yang rendah hati. Kenapa? Karena ketika saudara kita merasa kita sudah tahu semuanya, kita merasa kita sudah berpengalaman, kita merasa kita sudah paling pintar, maka kita tidak akan mungkin mencari tuntunan. Kita tidak akan mungkin meminta Allah menuntun hidup kita kalau kita sudah tahu semuanya dan kita sudah merasa paling berpengalaman. Kita tidak akan minta Tuhan beri aku kebijaksanaan, Tuhan beri aku hikmat. Karena rasa-rasanya kita sudah tahu semuanya. Tetapi seseorang yang rendah hati, seseorang yang merasa dirinya belum bisa melakukan segalanya, dia tetap akan mencari tuntunan Tuhan. Karena saudara, seberapapun usia kita, seberapapun kita makan asam garam kehidupan ini saudara. Tapi apa yang di depan kita?
Kita tidak akan pernah tahu. Walaupun mungkin kejadian ini berulang dalam hidup kita dan kita merasa bahwa yang lalu saya sudah bisa melakukannya. Tetapi zaman sudah berubah, saudara. Kita tidak tahu apalagi yang ada di depannya setelah kita menyelesaikan hal yang satu ini. Oleh karena itu, saudara, siapapun kita, berapapun usia kita, penting untuk kita punya kerendahan hati. Melihat bahwa diri kita masih perlu tuntunan Tuhan. Masih tetap harus mencari dan sadar bahwa Tuhan, tanpamu aku gak tahu harus melangkah kemana. Aku tidak tahu langkahku ini mengarah ke mana. Ilustrasinya, saudara. Contohnya, saudara, sama seperti orang yang sakit tapi merasa dirinya sehat. Dia sudah misal sakit, saudara, sakit berat. Tapi karena dia merasa, aku gak mau ke dokter, paling dokter juga gak tahu. Aku tuh udah biasa kayak gini. Aku sudah biasa merasakan pusing, aku sudah biasa merasakan sakit perut, aku sudah biasa merasakan batuk. Dia gak usah ke dokter. Dia gak usah diobati. Nanti juga sembuh sendiri. Ini orang sok tahu loh, saudara. Karena apa? Karena nggak tahu apa yang ada di badannya, saudara. Tetapi ia merasa tahu dengan badannya. Akhirnya orang ini tidak mencari pertolongan dan tidak menerima pengobatan. Apapun, nggak terima obat, nggak terima apapun. Itu sama loh, saudara. Sama seperti orang yang merasa nggak butuh Tuhan. Sakit pun di dalam Tuhan dalam tanda petik, itu tidak dirasakan. Jauh pun dalam hubungan dengan Tuhan juga tidak dirasakan. Karena merasa paling tahu, merasa paling dekat dan akhirnya tidak membutuhkan Tuhan, tidak mencari hikmat Tuhan. Namun orang-orang yang sadar, orang-orang yang tahu dirinya harus diobati, dia akan pergi ke dokter. Orang-orang yang tahu dirinya terbatas dan tidak bisa menimbang mana yang baik dan benar untuk kehidupannya ke depan, akan tetap mencari Tuhan. Orang-orang yang ragu akan melangkah, orang-orang yang tidak tahu akan hari depan akan ada apa, akan tetap mencari Tuhan dan meminta hikmatnya di dalam memilih setiap keputusan. Itu yang pertama, saudara. Hikmat itu akan datang kepada orang-orang yang menyadari keterbatasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita akan belajar tentang hikmat itu membuat kita melihat dari sudut pandang Allah. Saudara, ketika kita membaca 1 Raja-Raja 3 ayatnya ke-16 hingga 28, kita akan menemukan setelah Tuhan menyampaikan bahwa oke, aku akan memberikan hikmat kepadamu, Salomo. Salomo langsung dicobai oleh satu peristiwa. 2 orang ibu yang datang kepada Salomo membawa satu bayi. 2 orang ibu ini mengatakan bahwa yang satu mengatakan ini anakku, yang satu juga mengatakan ini anakku. Saudara, kalau kita melihat situasi ini, saudara, kita pasti akan pusing. Karena anaknya cuma satu, yang satu sudah meninggal, tetapi kedua ibunya ini meminta bahwa ini anakku, ini anakku. Klaim yang cukup sulit untuk dipecahkan. Tidak ada tes DNA zaman itu, saudara. Tidak ada saksi mata. Karena dia di rumah hanya berempat, 2 bayi dan 2 ibu. Dan bahkan tidak ada CCTV yang bisa melihat kejadian itu. Argumen keduanya sangat kuat, saudara. Rasa-rasanya pusing, saudara, kalau dipertemukan dengan hal ini. Jika Salomo menggunakan sudut pandang sebagai manusia biasa, maka ia akan buntu. Ia akan tidak menemukan apa yang harus diambil. Dia akan salah di dalam memutuskan keputusan. Namun hikmat Allah membuat Salomo bisa memperlihatkan satu keputusan yang melampaui dari apapun juga. Yang membuat Salomo bisa melihat
dan membaca esensi kebenarannya. Kita akan baca 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-25 hingga 26. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-25 saya akan bacakan untuk saudara. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ini yang diucapkan oleh Salomo. Ayatnya ke-26 dikatakan, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, ya Tuhan, Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Saudara, Salomo ini mengambil sebuah keputusan atau ucapan yang sangat kontroversial. Ambilkan pedang, penggalah, dan berikan setengah dan setengah. Ini kalau kita dengar sadis, saudara. Tetapi melalui keputusan ini, saudara, hikmat Allah itu bisa menyingkapkan tabir kepalsuan. Ibu yang palsu itu berkata, biarkan penggal aja. Tetapi ibu yang asli tidak akan membiarkan anaknya itu mati sia-sia. Ibu yang asli akan mengatakan bahwa udah ambil aja. Biarkan anakku hidup, enggak apa-apa, asal jangan diapa-apakan. Tabir kepalsuan yang sama-sama mengaku ini anakku, akhirnya tersingkapkan oleh karena hikmat. Dan esensi kebenaran itu mulai muncul, yaitu bahwa ibu yang asli adalah ibu yang membiarkan anaknya hidup. Ibu yang asli pasti akan didorong oleh belas kasihan. Ibu yang asli pasti punya kasih yang melebihi dari apapun juga. Hikmat itu membuat Salomo melihat dari sudut pandang Allah. Hikmat mendorong kita juga melihat esensi masalah di balik situasi yang tampaknya membingungkan. Dan kita bisa terus mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. Saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan situasi yang membingungkan, maka yang harus saudara cari itu bukan pertolongan orang lain. Tapi carilah hikmat Tuhan untuk bisa memutuskan. Sebingung-bingungnya saudara, sebuntu-buntunya saudara, serasa-rasanya ini pilihan sangat sulit. Yang saudara cari pertama adalah Tuhan. Maka hikmatnya akan menyertai saudara, hikmatnya akan berada di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, untuk saudara bisa melihat sudut pandang yang lebih daripada sudut pandang manusia. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, dari Salomo kita belajar tentang hikmat itu menambahkan segala sesuatu. Kita akan baca 1 Raja-Raja 3 ayatnya ke-11 hingga 14. Saya akan bacakan untuk saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-11 hingga 14. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umur. Ini janji Tuhan, saudara, kepada Salomo.
Ketika Salomo selesai berkata, Tuhan berikan aku pemahaman untuk menimbang mana yang baik dan yang jahat. Ini jawaban Tuhan untuk Salomo. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan memberikan hikmat, tetapi Tuhan juga memberikan kekayaan, kemuliaan dalam hidupnya. Dan janji Tuhan itu, saudara, benar-benar terbukti loh. Kalau kita baca ayatnya pasalnya yang keempat hingga ke-10, kita akan menemukan, ini mungkin terlalu kecil saudara, kita akan menemukan satu hal yang menarik. Salomo itu saudara, diberikan yang pertama, hikmat yang luar biasa. Dia juga diberikan kekayaan yang melimpah ruah. Dia diberikan makanan istana setiap hari yang ribuan jumlahnya. Wilayah kerajaannya sangat luas, pasukannya dan perlengkapan untuk perangnya luar biasa, dan bahkan Salomo diberikan orang-orang yang jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu. Bait Allah terjadi, istananya menjadi megah, ada armada dagangnya, dia punya kerajaan yang punya pengaruh luar biasa. Bahkan dia punya 12 kepala daerah untuk setiap wilayah. Ini ukuran yang besar loh saudara. Untuk seorang raja. Dia menjadi raja yang berlimpah ruah berkatnya. Jadi dari sini saudara, kita bisa menarik satu kesimpulan yang menarik. Hikmat dari Allah itu justru membuat Allah melimpahkan segalanya. Dan ketika kita mencari Tuhan, hal yang sama juga akan mengikut kita. Sama saudara, sama apa yang disampaikan di Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ketika Yesus menyampaikan ini di Matius, saudara, Yesus itu sedang berbicara soal jangan khawatir, burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang saja Tuhan hiasi. Yang berarti ingin menyampaikan kepada para muridnya bahwa jangan khawatir akan kehidupanmu di dunia ketika engkau mencari aku, mencari kebenaran dari kerajaan Allah. Mencari kebenaran dari Tuhan, maka yang remeh-remeh itu tidak perlu engkau khawatirkan. Karena semuanya akan ditambahkan kepada. Dan yang terjadi di kehidupan Salomo juga sama. Ketika dia hanya meminta hati yang sanggup menimbang supaya keputusan-keputusannya tetap bersumber kepada Tuhan dan dia tetap hidup di dalam ketaatan Tuhan. Maka semuanya Tuhan bereskan dan semuanya Tuhan tambahkan dalam kehidupan Salomo. Dia menjadi raja yang berhasil dengan punya segalanya. Sehingga hikmat, ketika kita datang kepada Tuhan mencari hikmat, pasti saudara, Tuhan menambahkan segalanya. Ingat Amsal 2 ayat 6 yang kita baca. Hikmat itu juga menambahkan kepandaian dalam hidup kita. Karena apa? Karena kepandaian itu juga berasal dari Tuhan. Dan saudara, tapi 3 hal tentang hikmat itu tidak berhenti sampai di sini. Dari kisah Salomo, ada peringatan yang sangat keras yang harus kita pegang. Bahwa hikmat, iman itu harus dirawat. Semua yang berasal dari Allah itu harus dirawat. Di masa muda, saudara, ketika Salomo muda, dia meminta hikmat. Dia berjalan di dalam hikmat Tuhan. Salomo berjalan berdasarkan ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga dia memperoleh segala sesuatu dengan hebatnya, dengan luar biasanya. Tetapi di masa tuanya, setelah 40 tahun dia
memerintah, saudara, Salomo gagal hidup di dalam hikmat Tuhan. Hatinya mulai menyimpang kepada dosa, hatinya mulai menyimpang kepada kekayaan, hatinya mulai menyimpang kepada keinginan-keinginan, dan akhirnya dia berkompromi dengan dosa-dosa. 1 Raja-Raja 11 ayatnya keempat hingga dan ke-9, ayat keempat dan 9 mengatakan demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Sebab itu ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Sepanjang dia memerintah, saudara, Salomo mulai berkompromi dengan dosa. Salomo mulai melihat perempuan-perempuan dari segala bangsa, sehingga ia menarik perempuan itu untuk dijadikan istri. Kita tahu bahwa Salomo akhirnya memiliki 700 istri dan 300 gundik dari segala bangsa-bangsa. Yang mengartikan bahwa ketika dia sudah punya segalanya, dia tidak lagi merawat hikmat Allah. Dia tidak lagi taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan inilah pelajaran yang berharga bagi saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah melimpahkan segala sesuatu dalam hidup kita, maka jangan lupa untuk tetap mencari Tuhan. Tetap merawat hikmat, merawat firman-Nya di dalam Tuhan. Saudara, kita itu bisa menjadi orang yang paling tahu tentang ayat Alkitab. Paling hafal tentang setiap ayat demi ayat. Tetapi jika dalam keputusan sehari-hari kita mengabaikan firman itu, maka kita sedang berjalan menuju kegagalan seperti Salomo. Salomo itu tahu, saudara, apa yang harus dia pegang. Ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada Daud, Salomo itu tahu. Salomo bahkan tahu bahwa dia harus hidup di dalam hikmat Allah, karena itu yang ia minta. Tetapi ketika Salomo berjalan, mulai meninggalkan setiap ketetapan-ketetapan, mulai tidak ingat lagi bahwa ia punya hikmat dari Tuhan, maka Salomo berjalan di dalam kegagalan. Akhirnya kerajaannya terpecah menjadi 2, utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Dan ia mati sia-sia. Sehingga saudara, kita bisa menyimpulkan satu hal. Hikmat itu bukan sekali dapat lalu menetap selamanya dalam hidup kita. Hikmat itu harus dirawat. Melalui apa? Ketaatan yang konsisten. Pada apa? Pada firman Tuhan. Jadi hikmat itu bukan ketika kita sudah berhikmat kemarin, lalu hari ini kita bisa hidup seenaknya, saudara. Tetapi hikmat itu harus kita rawat. Dengan tetap taat, konsisten terhadap firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, saudara, bahwa hidup kita itu rangkaian dari keputusan-keputusan. Hidup kita itu selalu berbicara soal keputusan-keputusan. Dan ketika hidup kita adalah rangkaian keputusan, maka jangan pernah biarkan keputusan hidup kita itu diambil tanpa melibatkan Tuhan. Jangan pernah kita tidak mencari hikmat di dalam firman Allah. Mari setiap pagi datang kepada Tuhan, mencari hikmat-Nya. Membiarkan diri kita terisi penuh oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga langkah demi langkah yang kita ambil, itu tetap berdasar kepada kebenaran firman-Nya. Langkah demi langkah yang kita ambil, tetap di dalam ketaatan dan kesetiaan kita terhadap perintah firman-Nya.
Dan langkah demi langkah yang kita ambil membawa kita sampai ke tujuan akhir kita, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, ini PR bagi saudara dan saya. Satu kesaksian untuk menutup perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Dari mulai bulan Mei, saudara, atau bahkan April akhir, tim sekolah minggu itu sudah berpikir tentang SIL. Mereka rapat sepertinya di awal Mei. Kami rapat di awal Mei. Dan di situ, saudara, yang datang gurunya hanya 3. Ya, 4 dengan saya. Ketika rapat pertama itu 4, saudara, saya sudah mulai berpikir bagaimana bisa 3 hari 2 malam awalnya atau 2 hari 1 malam diurus hanya oleh 4. Dan ketika 4 orang berkumpul ini, yang ditanya yang bisa menginap berapa? Cuman 2. Itu sama saya. Lalu ketika saudara kami mengatur dari acara-acara ini, kami berkonsultasi dengan berbagai majelis dan juga hamba Tuhan di sini. 4 orang guru ini rasa-rasanya kurang, saudara. Bagaimana ya, saudara? Bagaimana ini? Bagaimana? Lalu Tuhan ingatkan saya kepada satu ayat. Ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah Mazmur 46 ayat yang ke-11. Be still and know that He is God. Tenang, karena Dia Tuhan. Itu ayat yang saya pegang, saudara. Dan ketika saya mengumpulkan guru-guru sekolah minggu, itu biasanya sulit, saudara. Karena kesibukannya berbeda-beda. Jadi mau kumpul hari Minggu, kadang ada yang sibuk lain, Sabtu ada yang sibuk lain, hari kerja apalagi. Rasa-rasanya, aduh, susah ini. Sampai Tuhan kasih saya satu firman yang muncul di hati saya lagi. Be still and know that He is God. Ayat yang sama, saudara. Ketika itu muncul, saudara, lalu saya mulai berpikir, bisa nih kalau pembekalannya dilakukan setelah ibadah. Ibadah pasti pada datang. Dan setelah ibadah pasti bisa. Saudara, awal saya mengumumkan ini, saudara, yang respon cuma 2 guru, saudara. Saya sudah deg-degan, saudara. Aduh, bertiga nih. Cuma 2 guru yang. Tapi saudara tahu, yang melayani sekolah minggu kemarin, 10 guru. 7 guru semua bisa hadir. Dan 3 pemain musik serta multimedia, teman-teman remaja. 7 guru ini saya sudah ngomong bahwa ini pesimis, ini datang semua 7-7-nya. Tapi saudara, waktu pembekalan sekalipun, saudara, 10-10-nya datang. 10-10-nya hadir. Yang biasanya saya sampai chatin, besok bisa ya. Itu hanya saya ingatkan di grup. Ingatkan sekali di PC. Mereka hadir. Saudara, inilah yang dinamakan hikmat Allah. Bagaimana kita bisa menyikapi setiap kondisi demi kondisi yang dalam kehidupan kita mungkin rasa-rasanya berat. Kita sudah putus asa, kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita merasa stuck di satu titik. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk tetap berjalan di dalam firman-Nya. Kalau di list-list, saudara, yang akan datang SIL itu 15 anak. Dengan guru cuma 3 awalnya. Yang saya pikir, saudara, waduh, 1 guru mengatasi 5 ini PR. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, be still and know that He is God. Kesaksian Kak Yeni tadi membuka kita untuk berdoa, itu adalah hal yang penting. Baca firman itu adalah hal yang penting. Karena Tuhan bisa menyampaikan apapun itu dalam setiap doa-doa kita. Dia bisa membukakan yang bahkan rasa-rasanya sulit untuk digapai sekalipun menjadi sesuatu yang bisa tergapai. Dan inilah, saudara,
bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita. Mungkin rasa-rasanya bukan untuk keputusan yang besar, tapi untuk setiap keputusan kecil kita. Mari sertakan Tuhan dalam hidupmu. Dan biarkanlah tangan murah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Saya akan undang WL Singer dan pemusik untuk bisa mempersiapkan diri. Saudara, hikmat Tuhan itu bisa kita dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Gambarannya sama seperti hikmat Tuhan itu kan berbicara tentang sudut pandang Allah. Ini gambarannya seperti ketika seorang anak dekat dengan ayahnya. Maka lama-kelamaan anak ini bertumbuh dengan sudut pandang sang ayah. Lama-lama anak ini akan bertumbuh dengan apa yang ayahnya pikirkan. Apa yang ayahnya lakukan itu terekam dalam otaknya. Dan inilah yang membuat anak itu ketika memutuskan sesuatu mungkin saja terpengaruh dengan bagaimana ayahnya ini mencontohkan kepada dia. Begitu juga dengan hikmat kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kedekatan itu akan kita rasakan dan kita akan punya sudut pandang yang menjadi sama seperti sudut pandang Allah. Kita bisa tahu, oh mungkin ini ketika kita melakukan ini, Tuhan akan melakukan hal ini. Oleh karena itu, PR kita adalah dekat dengan Allah. Dan hikmat itu bisa kita dapatkan ketika kita mendengar perkataan Allah. Perkataan Allah itu bersumber dan berasal di dalam firman.